memang nggak semua manusia bisa paham. Tapi kenapa kok kamu kasih nampak ke orang-orang itu? Dia cuma muncul kemudian memberi pesan, udah itu aja. Tapi menurut aku niat dia masih baik sih, Ruth. Memberikan pesannya apa kayak semacam mengingatkan gitu? 2009 katanya pernah terjadi bencana. Apa itu maksudnya? Bagaimana kronologinya? Kenapa bisa gitu? Ini mulai menjawab rasa penasaranku yang tadi. Dia cuma bilang, nanti kamu tahu sendiri. Oke, kalau gitu. Gimana? Kalau kita udah boleh masuk, kayak mendingan kita lanjut lagi deh, Ruth, biar kita bisa dapat jawaban yang lebih jelas. Yuk. Yuk. Terima kasih. Nah, enggak. Ada sesuatu di dalam bambu ini. Mungkin dia bisa bantu cari informasi. Ya, makanya saya ajak, mungkin dia akan bantu kita nanti. Oke. Kamu namanya siapa? Sosok perempuan. Oh. Perempuan genit. Sosoknya perempuan genit. Jadi dia itu punya rambut segini, terus kemudian rambutnya dikesampingkan. Dia belai-belai rambutnya. Sesekali dia tertawa manja, cekikikan manja. Bajunya dia pakai seperti dress, mirip mirip Cinderella gitu ya, mirip Cinderella. Tapi warnanya itu hijau tua. Kayak baju-baju zaman dulu kali ya, Ruth? Kelihatannya sih nggak kayak zaman dulu banget sih. Dari air sebelah kiri masuk ke kanan. Perempuan pakai baju, bukan pakai baju itu ya putih, bukan, kayak kebaya gitu. Kebaya coklat-coklat, atasnya hijau tua. Dia tinggal di dalam bambu. Kenapa kamu tinggal di dalam bambu? Oh, katanya dingin. Di dalam bambu itu dingin, enak nyalain. Yaudah kalau gitu dibawa aja yuk. Sosok perempuan ini asalnya dari mana ya, Ruth? Kok tiba-tiba tinggal di bambu? Kamu tinggal di sini sudah lama? Sudah lama? Oh, oke. Jadi dia memang punya keluarga. Keluarganya itu ya ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya gitu, adik kakaknya. Mereka juga banyak yang tinggal di bambu. Oh iya ya, samping ini kita bisa lihat samping ini bambu-bambu semua. Ada anggota keluarganya yang tinggal di dalam bambu yang masih hidup. Ada juga yang tinggal di dalam bambu yang sudah berserakan di jalan. Maksudnya berserakan di tanah ya, bukan yang hidup. Di pohon ya. Dan dia nggak suka ganggu orang. Nggak suka. Mungkin dia bilang gini, mungkin saudara-saudaranya kadang-kala iya. Yang jelas kalau dia pribadi, dia nggak ganggu orang. Maksudnya saudara-saudaranya iya mengganggu orang itu kayak gimana ya, Ruth? Mengganggu itu menampakkan diri. Biasa kalau ada jin-jin jahil kan, itu dia menampakkan diri, kemudian dia melihat manusia ketakutan, itu lucu menurut dia. Bener-bener jahil ya, semacam mereka tuh ngeprank gitu manusia yang ada di sini. Oh iya, saya mau tanya sama kamu. Iya. Katanya di sini tuh ada sebuah kerajaan kan? Ya mungkin dia tahu itu. Ya, saya mau tanya sama kamu. Soal kerajaan itu, gimana cara bertemu dengan sang ratu?
semua orang bisa. Agak sulit bagi orang Rudi asing. mencoba berinteraksi dengan sosok perempuan yang bersemayam pada sebuah bambu demi menguak kerajaan gaib yang ada di daerah ini. Oke, yang saya tangkap di sini mungkin ya namanya ratu kan orang VIP ya, orang penting. Jadi nggak mungkin dia akan menemui orang sembarangan, apalagi orang asing. Tapi kira-kira mau nggak ya ketemu sama kita malam ini? Dia bilang kalau memang mau jumpa ratu, coba bicara sama si buaya putih. Buaya putih itu adalah penjaga utama gerbang. Kemudian kalau misalnya mau jumpa sama ratu itu harus buat perjanjian dulu. Tadi kamu bilang cara bertemu dengan ratu itu adalah berkomunikasi, minta izin dulu sama si buaya putih. Sebenarnya dia bilang dia nggak berani, dia segan sama si buaya putih. Ya udahlah, kalau dia nggak mau, Ya udah nggak apa-apa. ya udah nggak apa-apa. Mungkin kamu yang bisa panggil buayanya. Saya coba ngobrol sendiri lah, minta izin sendiri. Rudi kembali mencoba berinteraksi dengan sosok buaya putih guna menjawab teka-teki yang membayangi penelusuran kami. Ada sebuah titik di daerah sekitar sini, kita harus menuju ke sana. Ada sebuah energi yang mengelilingi tempat itu, dan disitulah kita bisa mungkin jumpa atau bisa berkontak dengan ratu. Ayo, kita percepat aja. Tunggu dulu. Tiba-tiba saya merasakan aura kesedihan, kepedihan. Ada hubungan sama yang 2009 nggak? Betul, itu yang saya rasakan saat ini. Rudi, kamu ngapain? Rudi, emang kita boleh ke situ ya? Boleh? Rudi pun bergegas menuruni tangga yang menghubungkan langsung dengan danau yang erat kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2009. Boleh tangan kamu? Tangan ini? Kamu bisa merasakan sesuatu, energi dari air ini. Ada rekaman masa lalu yang sangat pedih. Sekarang kamu coba rasakan apa yang terjadi di tahun 2009 itu. Pada saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika orang-orang sedang lelap tertidur, tiba-tiba ada suara gemuruh taufan, angin, hujan badai. Mereka berpikir itu cuma kejadian alam biasa. Mereka tetap nyenyak, terlena dalam tidurnya. Sampai kemudian ada fenomena lain terjadi, hujan es dan sebagainya. Kemudian tanggul di ujung jebol, air bah datang, air
yang tadinya tenang berubah menjadi pembunuh. Air itu semakin besar, semakin besar dan menyapu warga yang sedang terlena dalam tidurnya. Air itu menyapu tubuh-tubuh mereka yang gak melawan sama sekali karena mereka sedang berada di alam mimpi. Bangunan-bangunan hancur di tempat ini. Rata, puing-puing berserakan di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan saat itu. Alam benar-benar murka. Orang-orang itu meninggal dalam keadaan tragis. Beberapa penyebab dari semua ini adalah dosa-dosa mereka